Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat tarawih yang insyaallah rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kami mengajak kepada hadirin sekalian untuk kita memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat dan taslim senantiasa membasahi lisan-lisan kita sebagai wujud cinta kita kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat tarawih insyaallah rahmatul Allah Subhanahu wa taala. Berapa malam yang lalu kami berdiri di sini dalam suasana malam yang sama, yaitu di malam tarawih. Kami menyampaikan bahwasanya di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sudah sebutkan bagaimana kedudukan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta apa-apa yang akan mereka peroleh di kehidupan dunianya tatkala mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa-apa yang akan mereka peroleh di kehidupan akhiratnya tatkala mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan menyebutkan apa sih definisi dari takwa itu. Karena mungkin kita sudah sering mendengarkan kalimat takwa disebutkan, atau kita mungkin dengarkan lewat melalui ceramah-ceramah atau melalui video-video yang menyebutkan kata takwa. Tetapi mungkin kita belum memahami apa sih definisi dari takwa itu. Kami akan menyebutkan satu pendapat dari sahabat yang mulia. Mudah-mudahan definisi ini bisa memahamkan kepada kita semua tentang apa sih ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, beliau memberikan definisi kepada kita bahwasanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama adalah al-khauf minal jalil, yaitu takut kepada yang maha mulia. Yang maha mulia yang dimaksudkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian definisi yang kedua yang beliau sebutkan adalah al-amalu bitanzil, yaitu mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Qur'an. Dan kemudian definisi yang ketiga yang beliau sebutkan adalah al-qana'atu bil qalil, yaitu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu dalam jumlah yang sedikit. Kemudian definisi yang keempat adalah isti'dad li yaumir rahil, adalah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya perjalanan kehidupan akhirat. Kita akan bahas satu persatu. Bahwasanya definisi yang pertama yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, bahwasanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-khaufu minal jalil, yaitu takut kepada yang maha mulia. Yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana sih seorang hamba itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sama halnya kita takut kepada manusia? Tentu tidak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menyebutkan bahwasanya apabila seseorang hamba itu dia betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala.
Begitupun apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami permisalkan, misalkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah, dirikan, tunaikanlah salat ataupun dirikanlah salat. Tetapi apabila masih ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini dia belum menjaga salat 5 waktunya, maka dia belum takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau katakanlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Tetapi kalau masih ada hamba yang sampai hari belum berpuasa pada bulan suci Ramadan, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pelarangannya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba, wahai orang-orang yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulur riba, janganlah kalian memakan harta riba. Tetapi kalau ada hari ini orang yang bangga dengan penghasilan ribanya, dia itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan zina. Tetapi kita lihat baru-baru ini anak remaja SMA meminta dispensasi untuk menikah disebabkan banyak yang hamil sebelum adanya akad pernikahan tersebut. Ini semua menandakan bahwasanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah hilang. Ataukah di ayat lain tak kala Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru, sesungguhnya khamar itu minuman keras itu, wal maisir, dan juga perjudian, wal ansab, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wal azlam, dan juga mengundi nasib, rijzun min amali syaitan, dia adalah perbuatan keji dan merupakan perbuatan syaitan. Maka apa perintah Allah Subhanahu wa taala, fajtanibuh, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Kalau masih ada orang yang belum menjauhi perbuatan-perbuatan minum khamar, perjudian, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengundi nasib, sesungguhnya dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita takutkan, tak kala rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlahan-perlahan rasa takwa kita pun akan hilang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian untuk kehidupan akhirat, dan sebaik-baiknya perbekalan untuk kehidupan akhirat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan harta kita, Allah tidak mengatakan jabatan kita, pangkat kita, tetapi yang menjadi bekal terbaik kita adalah takwa kita. Namun tak kala uang kita, harta kita, jabatan kita yang bisa menggiring kita, bisa mengandalkan kita untuk menjadi hamba yang bertakwa, maka insya Allah itulah jabatan dan harta yang terbaik bagi kita. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau ketakwaan kita itu sudah hilang kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita berpikir jauh ke depan. Kira-kira ya apa yang akan menyelamatkan kita di hari berbangkit. Itu tak kala Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi, di hari di mana nanti orang akan berlari meninggalkan saudara-saudaranya, wa ummihi wa abi, seorang anak yang katanya cinta kepada ayah dan ibunya, tetapi di hari kiamat dia akan berlari meninggalkan ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, seorang suami yang katanya cinta kepada istri dan anaknya, tetapi di hari kiamat dia akan berlari meninggalkan istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, dan waktu itu manusia akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan tak kala hari-hari yang seperti ini, kira-kira apa yang akan menyelamatkan kita
kecuali hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Kita semua memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wala tuhzini yauma yub'atsun. Jangan kau hinakan kami di hari berbangkit. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak ada manfaatnya lagi harta benda dan keturunan yang kita bangga-banggakan ketika kita hidup di dunia. Illa man atallaha biqalbin salim. Mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, yaitu dengan hati yang dipenuhi ketakwaan. Hanya itulah orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Oleh karena itu, jamaah salat Tarawih insyaallah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak kala kita menginginkan kehidupan yang hakiki, kehidupan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu berupa syurga kepada Allah, yaitu berupa syurga di kehidupan akhirat, maka perbaikilah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi seorang hamba, tak kala dia mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala maka dia berusaha untuk meninggalkan, dan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala maka dia berusaha untuk melakukannya. Kemudian kita masuk yang kedua, bahwasanya definisi takwa yang kedua yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, al-amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Al-Qur'an. Jadi apa-apa perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, larangan-larangan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, tak kala kita mengamalkan itu semua, maka itu semuanya bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan definisi yang ketiga adalah al-qana'atu bil qalil, yaitu senantiasa merasa cukup dengan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Walaupun mungkin pemberian Allah Subhanahu wa taala itu sedikit, tetapi bagi seorang hamba yang baik keimanannya, dia akan senantiasa mensyukuri apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, tak kala kita senantiasa bersyukur, maka disitulah Allah akan memberikan sifat qanaah di dalam diri-diri kita. Dan yang terakhir adalah isti'dad yaumir rahil, adalah mempersiapkan diri kita untuk melakukan perjalanan akhirat. Dan insya Allah, tak kala kita memperbaiki rasa takut kita kepada Allah dengan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi larangannya, mengamalkan Al-Quran, dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua merupakan persiapan kita, merupakan bekal kita untuk mengarungi yang namanya kehidupan akhirat. Mungkin cukup apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa lebih menambah lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terutama terkhusus di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Maka kembali kami ingatkan bahwasanya senantiasa kita menghidupkan malam-malam kita ini dengan amal-amal ibadah kita sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mungkin hanya mampu bisa membaca beberapa lembar dalam Al-Quran, maka itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kita bisa lebih banyak, maka insya Allah itu akan lebih afdol. Intinya jangan sampai kita terlewatkan dari bulan suci Ramadan ini, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa-dosa kita. Dan kami ingatkan bahwasanya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak kala memasuki 10 terakhir dari bulan suci Ramadan adalah Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, artinya wahai Allahumma innaka afu, sungguhnya engkau ya Allah itu maha pengampun, dan engkau mencintai hamba-hambamu yang senantiasa memohon ampun kepadamu, maka ampunilah kami, ampunilah saya. Ya, jadi kami kembali ulangi, perbanyak ya untuk meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Qultu ma sami'tum nastaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.